Ada kembali di pagi-pagi seru. Pasti seru. Put, saya kipas-kipas dulu deh Put deh. Kenapa? Panas? Saya kalau nonton video tadi tuh jadi panas takutnya. Aduh, iya, Ya kan? iya. Jadi takut berekspresi juga nggak? Lumayan, kalau bilang takut berekspresi bukan saya. Kita coba tanya Mas Trias nih ya, sebagai seniman juga. Ini jadi takut nggak sih sebenarnya berekspresi kalau ngelihat kejadian-kejadian seperti ini Mas Ya, Trias? kita takut kalau kita di panggung itu kan kita ngomong ngelihat audiens kan juga kadang kita terpancing untuk kita melakukan roasting atau apa kan. Terus mendekati itu terus tiba-tiba kita dikriminalisasi gimana? Wih, ngeri kali. Ya kan? Aduh, takut Tuh, dikriminalisasi, takut kan, Put. bener. Jadinya, Nah, Put, makanya efeknya nih, efek domino yang kita takutin bener. ini. Orang jadi takut berekspresi, Bener. jadi takut kebebasan bersuara mereka jadi terbatasi. Iya, makanya simpan aja suaranya nanti pas pemilu ya. Bisa jadi. Oke, jadi kita udah hadirkan nih pakarnya yang akan Betul. ngebahas soal batasan mana sih kita antara kritik, ekspresi, atau mungkin sudah mengandung unsur pidana. Langsung kita sapa Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Mas kasih Heri. undangannya. Ya, tapi gini Mas, melanjutkan tadi pertanyaan atau keresahan dari Mas Rias ya, soal ini takut nanti jadi dikriminalisasi gitu. Mungkin bisa dijelaskan nggak Mas batasan-batasannya? Kalau kita pada kasusnya Panji ini kan, sebenarnya ada beberapa penggunaan kata yang sebenarnya sudah membatasi poinnya dia, bahwa apakah ini dianggap, kan dia dilaporkan menggunakan ketentuan pasal 300, 301, kemudian 242 dan 243. Ya. Pasal itu berkaitan dengan tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Yang kedua adalah penghinaan terhadap golongan penduduk. Poinnya kan ada dalam unsur-unsur tadi yang penting ya. Kalau kita sebutnya sebagai bestandel deliknya, delik intinya. Apakah misalnya di pasal tentang penghinaan itu ada nggak permusuhan? Nah bagi kita agar ini tidak berdebat panjang, syiar permusuhan tadi itu, pernyataan untuk pengungkapan permusuhan itu sebenarnya harusnya ada akibat lainnya. Apa kemudian ada akibat konkret dari apa yang disampaikan Panji? Maksudnya apakah bentuknya- memicu kegaduhan gitu ya? Ya, Pemicu. lebih kepada hal yang sifatnya fisik ya, yang mudah kita nilai tadi kan. Jadi kita nggak akan berdebat bahwa pernyataan ini sebenarnya mengandung hal itu atau tidak. Ya. Nah, tapi gitu. kan ini cukup menarik Mas kalau Mas Heri bilang ini kata-kata yang mengandung atau enggak. Kan tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama. Ya. Ada tuh yang misalnya ada yang kalau misalnya orang rajin sholat belum tentu baik Ya, yang menarik disampaikan. itu. Walaupun memang di Itu awalnya kata Panji ya, bukan kata Philip ya. Nah, Panji kan bilangnya saya meyakini jadi saya tidak akan dihukum. ya. Artinya itu memang betul Ya, dengan gini. kata-kata seperti itu. Kalau kita mau telaah, pasal-pasal ini kan perlu analisis mendalam ya, agar nggak salah. Kita lihat secara utuh ada kata misalnya kalau saya nggak salah mencatat seakan-akan. Seakan-akan itu secara harfiah kata pasti iya atau tidak sih. Seakan-akan kan- Abu-abu. ya kan belum tentu iya Belum seperti tentu ini juga. atau tidak begitu kan. Seolah-olah lah bahasanya begitu kan. Konyong-konyong. Iya. Ya, Bisa dilanjutkan. Kemudian lanjutan lainnya adalah Ya, ketika ya. kita bicara tentang ibadah tadi. Memang ini hal yang sangat sensitif. Ya, betul sekali. Masalahnya adalah Mas Panji bicara tentang sensitivitas yang tinggi di publik berkaitan dengan politik, terutama agama. Nah, ini kan yang harusnya hati-hati betul. Cuman boleh nggak kalau kita melihat ini dari perspektif yang lain, bahwa dia ingin mengatakan bahwa ketika orang beribadah itu jangan hanya ritualnya saja, tapi Diterapkan ya Apa ilmunya. sih namanya apa yang implementasinya? dilakukan itu kemudian terimplementasi dari bahasa Mbak Putri dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Termasuk say no to corruption atau melakukan tindakan pelanggaran hukum lain yang notabene itu tidak diketahui oleh masyarakat, tapi dia sama seperti dia beribadah kepada Tuhannya di saat senyap, tapi di publik juga sama. Ini Oke. kan maksudnya linear di situ. Iya. Nah kalau itu yang ditarik, kita bisa berdebat. Maka ada anggapan pasal-pasal ini, mungkin istilah saya adalah jadi diplesetkan jadi pasal karet. Pasal karet itu ketika menandai begini, ada pasal yang kemudian secara tafsir bisa berbeda, Nah, kemudian bisa tafsir berbeda itu ketika dalam implementasinya. oke, baik. Ketika sampainya, Iya, pesan bukan hanya dalam unsur pasalnya saja, tapi ketika diimplementasikan bahkan masuk ke pengadilan, putusannya bisa bervariasi itu. Mas Heri, kalau kita lihat kan sebetulnya Panji ini mengumpamakan, perumpamaan, analogi ya. Beberapa kan yang disampaikan analogi. Sebetulnya yang dicuplik sama pihak pelapor ini mungkin yang ibadahnya aja. Padahal kan setelah ibadah tadi dia ngomong juga soal emang
semua yang tidak bolos, siswa yang Pintar. tidak pernah bolos itu sudah pasti pintar gitu. Nah itu jadi penyelamat nggak untuk niatnya tadi bahwa sebenarnya dia hanya analogi. Nah analogi itu bisa nggak masuk unsur pidana misalnya perumpamaan gitu? Kalau di dalam KUHP yang baru, Yang Undang-Undang 1 tahun 2026 2023, Oke. berlakunya 2 Januari 2006 tetap diselamatkan, Bang. Oke, terima kasih, terima kasih. Boleh diminum dulu kalau gitu. Nah, berarti dalam konteks itu sebenarnya nggak boleh analogi. Oh, nggak Hukum pidana tuh nggak boleh analogi. Nah, tapi mungkin dia menggunakan cara menjelaskan yang menurut versinya dia seperti ini. Nah, orang kan boleh beranggapan boleh berbeda. Ini kan negara demokrasi kan. Iya. Tapi masalah ketersinggungan kemudian Nah. dianggap sebagai suatu perbuatan pidana, itu yang perlu kita sama-sama dengarkan dari perspektifnya Panji dulu. Karena dia yang punya konsep ini kan. Iya, Harus iya. ditanya dulu maksud dia apa. Atas dasar maksud tadi akan dilihat dari fakta materialnya. Langsung dilihat juga akibatnya. Apakah benar kemudian ada ya tindakan-tindakan yang dimaksud dalam unsur pasal tadi, penghasutan dan Kalau lain sebagainya. ketersinggungan tadi bisa udah masuk unsur Ada pidananya? pasalnya. Kalau kita melihat ketersinggungan ini kan karena ada aksi reaksi ya. Ya, Ada apa yang betul. disampaikan oleh Panji dilempar ke publik tadi. Kemudian mungkin ada pihak yang berseberangan, tidak hanya mendasarkan pada keyakinannya saja, tapi mungkin ada pandangan lain yang melihat Panji kan ada afiliasi politik dengan si A misalnya begitu kan. Kemudian ini karena dia melakukan sketsa tunggal dapat faktor ekonomi. Tergantung Nah, bobot ketersinggungannya tadi berarti. ya, padahal kalau kita lihat ini sebenarnya di ruang publik banyak yang bicara ini misalnya. Nah itu Ya dia kan? Mas Heri. Yang jadi pertanyaan kalau kita mau konsisten, apakah setiap orang yang bicara ini kemudian harus masuk ke ranah hukum pidana? Betul. Apalagi kan ini kan dibalutnya dengan komedi, dengan Betul. stand up komedi. Harusnya dengan kan semua orang komedi. tertawa tapi ada yang tersinggung. Ya, betul. Ketika sampainya beda, justru ini yang jadi masalah, yang jadi Mas ramai Heri. saat ini, Mas Heri. Sebenarnya saya mau curhat dikit. Saya kemarin sempat tersinggung sama ucapannya Philip. Apa itu? Katanya dia saya gemukan. Oh, bukan. Bisa saya laporin berarti ya? Mas Heri, Saya izin. tersinggung Saya juga- soalnya Saya nih. sempat pas bilang begitu, saya Ya kan? mengawali dengan kata saya meyakini. Ah, itu. Nggak bisa dong, Bu. Menurut keyakinan Aman saya kalau gitu itu. ya. Saya tersinggung. Bisa dilaporin berarti Philip ya? Saya ikut tersungging. omongannya Saya juga ikut tersungging. Jangan ikutnya. Oke. Nah soal ketersinggungan ini, Ya. apalagi yang jumlah orangnya, ibaratnya gini, Ya. ada yang tertawa, ada yang tersinggung, tapi jumlah yang tertawa lebih banyak, yang tersinggung hanya dikit. Apakah kemudian ini bisa masuk ke unsur pidana atau memang harus ada kegaduhan? Ya, Yang timbul impact-nya ya. gitu, yang muncul dari pertunjukan mensreanya Panji. Tapi usai jeda ya Mas, kita jawab ya. Ikuti kita ya Mas. Tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Asik ya.